Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sehat semua kabarnya ya? Bapak-bapak, ibu-ibu sehat ya? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya makhluk yang Allah kirimkan kepada kita semua. Para ikhwan rahimani rahimakumullah. Minggu lalu kita baru ketemu ya. Siapa yang hadir minggu lalu? Ada yang hadir minggu lalu? Jumat lalu? Insyaallah pembahasannya apa? Masih ingat? Kita udah lupa. Pembahasannya mengenai apa? Mengenai pondasi pertama yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita telah membahas bagaimana itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Secara umum terperinci namun masih umum. Terperinci namun masih apa? Umum. Kita jelaskan kaidah-kaidah dasar dalam memahami tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita mau belajar atau sama-sama belajar, sama-sama memahami, lebih mendalami di malam hari ini makna ibadah. Kita sudah sering ulang-ulang ini makna ibadah. Makna ibadah. Kita mau faham ini. Kemudian di malam hari ini juga kalau kita sudah faham makna ibadah, kita mau tahu makna syirik. Makna apa? Syirik. Juga kalau kita sudah tahu makna syirik, kita mau belajar contoh atau kita mau tahu makna syirik dan awal mula terjadi syirik. Kita mau belajar ini. Kemudian kalau kita sudah tahu makna syirik dan awal mula terjadi syirik, kita mau tahu contoh perbuatan syirik. Syirik, entah itu apa? Perkataan atau perbuatan. Jadi ini yang kita mau bahas di malam hari ini. Kita beristi'anah sama Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita apa? Taufik untuk bisa membahas ini dan memahami ini. Karena rezeki itu para jamaah bukan cuma duit. Apa duit? Uang. Uang, harta. Rezeki itu juga bukan cuma harta, bukan. Rezeki juga adalah ilmu, pemahaman. Pemahaman akan agama Allah itu rezeki. Sama seperti harta dicari gak harta? Dicari. Namun dalam mencarinya sesuai yang Allah berikan taufik. Ada Allah yang berikan keluasan. Sama-sama capek tapi yang satu apa? Dapatnya banyak. Yang satu apa? Ya segitu jatahnya sudah. Tapi dia sudah usaha. Sama seperti apa? Ilmu dicari. Namun secara umum kaidah orang yang mau mencari rezeki, Allah kasih rezeki berupa harta. Orang yang mau mencari rezeki ilmu, Allah kasih berupa apa? Ilmu. Tidak ada yang Allah haramkan. Tergantung kepada apa? Keseriusan masing-masing. Keseriusan apa? Masing-masing. Dan yang kita lakukan adalah hidayah irsyad. Tahu hidayah irsyad apa? Ini nih, ini hidayah irsyad. Hidayah petunjuk namanya. Allah turunkan Al-Quran itu huda, petunjuk. Hidayah petunjuk datang dari Allah dan bisa manusia atau makhluk saling memberi. Apa hidayahnya? Syariat Allah, Al-Quran ini hidayah petunjuk dari Allah SWT. Datangkan kepada Nabi.
Nabi sampaikan kepada apa? Umatnya. Umatnya saling menyampaikan satu sama lain. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah, sungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau itu bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah apa? Irsyad, petunjuk. Yang satu lagi hidayah apa? Taufik. Hidayah restu akan terjadinya seseorang mendapatkan kejadian-kejadian takdir. Itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kumpul di masjid ini ikhtiar, salah satu dapat hidayah apa? Taufik. Kita berusaha sekarang mendatangkan hidayah irsyad, mencari petunjuk. Adapun taufik Allah berikan kepada setiap hambanya sesuai dengan kesungguh-sungguhannya. Subhanallah. Begitu juga dalam semua perkara. Di hidayah ini apa? Ada dua, taufik dan irsyad. Yang kita lakukan ini apa? Menunjuki. Saya sepintar-pintarnya, orang tidak bisa menjamin setiap orang memahaminya dan mengamalkannya. Nggak ada yang bisa menjamin. Kayak Rasulullah SAW, adal amanah, telah menyampaikan amanat, walaupun ada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi. Rasulullah SAW telah sampaikan amanat. Nabi Nuh telah menyampaikan amanat, disampaikan amanat. Walaupun apa? Walaupun kaumnya tidak beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah sampaikan. Dan seluruh para anbiya sifatnya jujur dan amanah. Mereka telah menyampaikan apa yang Allah apa? Wahyukan kepada mereka. Adapun hasil yang mereka sampaikan taufiknya, Allah berikan kepada hambanya yang sungguh-sungguh. Makanya Allah katakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, telah diberikan pemberian rezeki yang banyak oleh Allah. Apa hikmah? Pemahaman terhadap apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya diberikan petunjuk oleh Allah. Di antaranya Allah ajarkan, Rasulullah SAW ajarkan doa, Rabbi zidni ilma. Tidak ada perintah dalam Quran seperti perintah suruh minta ilmu. Kalau duit ya terserah, mau minta. Tapi kalau ilmu disuruh apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Perintah dari Allah SWT kepada nabinya, katakan wahai Muhammad, minta ditambah apa? Ilmu. Jadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu melanjutkan kitab Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala wa rahimahu rahmatan wasi'ah. Setelah kita tahu bahwasannya asas pertama dari beriman adalah beriman kepada Allah, dan makna bertauhid adalah mengesahkan Allah. Beda antara tunggal, esa dan satu. Kalau satu mungkin ada dua, ada tiga. Kalau tunggal apa? Tidak ada. Maka tidak dikatakan seorang mengesahkan Allah sampai dia mengesahkan Allah, mengatakan tidak ada yang seperti Allah dari segala sisinya. Makanya Allah Maha Esa dalam masalah penciptaan, rezeki, ini semua pemberian. Manfaat dan madarat dan semua yang ada ini hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maha Esa dalam tauhid rububiyah. Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifatnya, nama-namanya baik, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan memang Allah tunjukkan tidak mungkin ada yang serupa. Begitu juga sifat-sifat Allah, sifat dzatiyah, itu sifat zatnya Allah. Dan sifat af'al, sifat apa? Perlakuannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu. Allah katakan fa'alul lima yurid. Allah ini mampu melakukan fa'al, melakukan apa yang dia kehendaki. Juga Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal dalam hal
diibadahi. Kalau tidak kita esakan dari segala sisi ini, maka belum sempurna kita mengesahkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berbicara Allah Maha Esa, Maha Tunggal dalam diibadahi, dan kita sudah berikan alasannya, karena Allah yang menciptakan maka Allah yang berhak diibadahi. Apa itu ibadah? Kita mau tahu ibadah ini apa? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa ibadah itu adzil atau adzul, penghinaan diri terhadap Allah, dan kita sudah sempat singgung ini. Ibadah itu apa? Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau secara umum al-ibadah adzul, yaitu menghinakan diri. Dan menghinakan diri ini dilarang kecuali kepada Allah. Gak boleh selain Allah. Makanya asasnya ibadah itu haram, gak boleh. Tapi asasnya muamalah itu apa? Mubah, boleh. Jelas, ambil kaidah ini. Asasnya ibadah haram, tidak boleh ibadah. Tidak boleh seorang manusia beribadah sampai datang perintah untuk ibadah. Bagaimana tata caranya? Bagaimana dia beribadah? Baru dia apa? Beribadah. Makanya Nabi SAW ketika beliau belum menjadi Rasul, beliau senang untuk apa? Menyendiri. Di mana? Di mana menyendiri? Nabi di mana? Di Mekah apa di Madinah? Apa di Indonesia? Di Mekah. Di mana menyendirinya? Ini perlu ya. Gua apa? Hiro. Apa itu gua Hiro? Di mana gua Hiro? Di gunung? Di gunung apa di laut? Hah? Di gunung. Disebutkan kenapa Nabi memilih gua Hiro? Karena kalau bapak-bapak umroh, atau jangan umroh jauh-jauh, insya Allah umroh ya. Bapak-bapak buka Google, gua Hiro itu dia tinggi, gunung yang termasuk gunung yang tinggi di Makkah, dan wajah guanya itu kalau Nabi masuk ke dalam guanya ada bolongan langsung ngadep ke Ka'bah. Jadi Nabi dari atas itu bisa lihat kaumnya. Ya, Nabi senang menyendiri di Gua Hiro. Enggak gede guanya, kecil, orang masuk miring badannya biasanya. Iya. Nabi senantiasa menyendiri di sana. Ngapain? Mikir. Mikir dia Nabi SAW. Karena dia tidak cocok secara fitrah dengan apa yang kaumnya lakukan. Dia tahu bahwasannya yang kaumnya lakukan salah. Dan ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tapi saat itu Nabi belum banyak mengenal Allah dan belum banyak mengenal syariat. Ini makna dari ayat ketika Allah katakan wa wajadaka dhallan. Apa artinya? Coba buka handphonenya, sekali dipakai ketaatan. Handphonenya coba buka surat Ad-Duha. Pulsanya diperbanyak, semua lo internetnya diperbanyak. Kalau dipakai ketaatan diganti. Coba buka handphonenya. Surat Ad-Duha, baca. Apa artinya wa wajadaka dhallan fahada? Apa artinya? Wa wajadaka, dan Allah mendapatimu dhallan, sesat. Fahada. Ustaz, emang Nabi sesat? Emang Nabi kafir? Lah. Makanya itu kita perlu belajar tafsir. Kalau dibaca tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni Nabi ditemui dulu sebelum jadi Nabi, yakni Allah ketika menciptakan Rasulullah SAW sebelum dijadikan Nabi, dia dhal. Dhal sesat artinya apa? Tidak tahu rincian syariat. Fahada, maka kemudian kami berikan hidayah kepadamu dan kami jadikan engkau hidayah untuk manusia. Maksudnya apa? Sesat karena tidak tahu cara nyembah Allah tuh gimana. Syariat sholat udah turun belum? Belum. Nabi hanya mengikuti syariat-syariat sebelumnya. Syariat Nabi Ismail namun sudah tercampur. Sudah
acak-acakan. Nabi SAW dan orang Quraisy sama-sama tahu kalau Ka'bah itu Baitullah. Tahu dia. Tapi Nabi SAW tidak tahu rincian syariat. Tahu zakat seperti apa? Tahu puasa seperti apa hukumnya? Tahu haji seperti apa? Enggak tahu. Sampai Allah utus wahyu kepada Rasulullah SAW, utus malaikat Jibril. Dikirimkan wahyu, saat itu apa? Dapat hidayah. Ini dalil kalau ibadah pada dasarnya nggak boleh. Apa Nabi ketika nggak tahu ibadah ngarang-ngarang, bikin tata cara sendiri? Ada gitu riwayatnya? Enggak ada. Tapi Nabi SAW diberikan wahyu sama Allah. Tidak beribadah kecuali syariat itu sudah apa? Turun. Kalau belum turun syariatnya nggak tahu. Karena ibadah ini siapa yang menentukan? Allah, dan Allah yang memberitahu kepada Rasulullah. Makanya asasnya ibadah itu haram. Nggak boleh sembarangan. Sembah ini, sembah itu, sujud sini, sujud sana, ruku sini, ruku sana. Boleh? Nggak boleh. Makanya Allah katakan, ala innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid, itu rumah-rumah ibadah itu yang didirikan milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan seru bersama Allah siapapun, enggak boleh. Karena haram, enggak boleh. Bolehnya menyeru siapa? Allah SWT. Tapi kalau muamalah kata ulama, asasnya boleh. Apa Anda enggak boleh makan sampai datang wahyu tata cara makan? Enggak. Iya. Makan dulu, boleh muamalah. Boleh ketemu orang sampai, enggak boleh ketemu orang sampai datang wahyu. Cara ketemu orang, enggak ada. Karena asasnya muamalah itu apa? Mubah. Tidak dilarang kecuali datang dalil yang melarang. Makanya kalau muamalah isinya larangan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Karena yang boleh semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Jelas? Ada gak dalilnya spesifik makan singkong halal? Ada gak? Sebutkan makan singkong gitu halal. Ada. Karena asasnya mubah. Boleh-boleh saja, selama halal boleh. Tahu dari mana halal haram? Karena yang haram yang Allah sebutkan. Kalau ibadah dibalik, yang dibolehkan, yang disebutkan. Jelas ya? Jadi kalau orang mengada-ngada satu syariat, kemudian kita bilang gak boleh sholat 6 kali sehari. 5 waktu, ini 6 waktu dia bilang wajib sholat. Dia bilang gak boleh, mana dalilnya gak boleh 6 waktu? Oh salah, bukan mana dalilnya gak boleh 6 waktu. Mana dalilnya yang bolehkan 6 waktu? Adanya dalil yang menyuruh 5 waktu. Jelas? Baik, ini kaidah. Kalau faham ini alhamdulillah, faham seterusnya. Mau nanti permisalannya A, B, C, D, kaidahnya sudah dapat. Kemudian ibadah secara bahasa kita sudah katakan juga bisa bermakna apa? Kamalul hub ma'a kamalil khudu'. Sebagian ulama mengatakan ibadah itu kesempurnaan hub, yakni cinta yang disertai dengan kesempurnaan tunduk dan patuh. Makanya dari sekian jenis suka dan mencintai itu ada jenis cinta ibadah. Orang ada cinta kepada lawan jenis, ada cinta kepada anak, cinta kepada harta. Apa bedanya cinta sama Allah, sama cinta kepada anak? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan yang tahu. Salah nggak digigit. Ada yang tahu? Apa bedanya cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama harta, sama cinta sama Allah dan Rasulnya? Apa bedanya? Tadi sudah dikasih tahu itu definisinya. Apa bedanya?
Cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah kecintaan yang di dalamnya terkandung tunduk dan patuh. Anda cinta sama anak? Cinta. Apa tunduk dan patuh? Enggak. Cinta sama uang? Cinta. Tunduk patuh gak sama uang? Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya menjelaskan ta'isa abdud dinar. Merugi, celaka hambanya, penyembahnya dinar. Emang ngapain duit ditaruh disujud-sujudin? Bukan, kalau itu jelas gak boleh sujud kepada selain Allah. Kok bisa orang disebut diperbudak oleh harta? Ketika dia cinta pada harta dan tunduk pada harta ketika melanggar syariat Allah. Di sini dia jatuh terhadap berbuat syirik. Ketika kecintaan kita kepada selain Allah membuat kita tunduk dan patuh kepada selain Allah, di sini kita berbuat syirik sama Allah. Karena cinta pada Allah apa? Tunduk dan patuh. Selain cinta pada Allah enggak tunduk dan patuh. Bisa kita ikuti perkaranya kalau halal, kalau dibolehkan bisa tidak. Maka ibadah kata para ulama sebagian kamalul hub ma'a kamalil khudu'. Kesempurnaan cinta dan kesempurnaan apa? Tunduk serta patuh. Adapun yang sering kita sebutkan adalah definisi Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah bi annaha ismun jami' lima yuhibbuhu Allahu wa yardah, yaitu sebuah ungkapan yang mencakup apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari perkataan atau perbuatan yang batin atau yang zahir. Jadi semuanya ibadah itu semua yang Allah jelaskan itu ibadah, itu bernama ibadah. Dan di situ ada pengakuan dari Allah, Allah cinta dan Allah ridha. Makanya ibadah ini harus ada dalilnya. Kalau tidak, hebat betul orang bisa katakan ini ibadah, tahu dari mana dia kalau Allah cinta, kalau Allah ridha. Tahu dari mana kita pernah ketemu Allah? Dapat wahyu dari Allah? Enggak. Satu-satunya kita tahu perkara yang Allah ridhoi dan Allah murkai dari mana? Al-Quran. Dari mana? Hadis Rasulullah. Terkadang kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i itu punya kitab Ar-Risalah namanya, ditulis oleh muridnya. 700 halaman kurang lebih kitabnya. Itu Imam Syafi'i menuliskan tentang bayan, penjelasan bagaimana Allah menjelaskan syariat. Terkadang Allah menjelaskan syariat ini semuanya lengkap ada dalam Al-Quran. Intinya dan rinciannya ada. Terkadang intinya saja dalam Al-Quran, kemudian datang dalam hadis penjelasannya. Terkadang intinya dalam Quran dan intinya dalam hadis. Terkadang intinya dalam Al-Quran, kemudian kita suruh berijtihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, maka apa? Penjelasannya itu datang dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan ijtihad kita pun bersumber, berdalil, berdasarkan dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, setelah Al-Quran dan Sunnah, para ulama meneliti Al-Quran, meneliti Sunnah, adanya ijma' dan qiyas yang mana dipulangkan kepada Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang bilang dalil itu dua, betul sumber dalilnya dua. Cara pendalilan 4 dalam ilmu fikih. Tapi kalau dia katakan sumber dalil itu 2, Quran dan Sunnah, betul. Karena Imam Syafi'i yang menjelaskan. Qiyas dan ijma' pun atau ijma' dan qiyas pun pasti berpulangnya kemana? Al-Quran dan Sunnah. Gak mungkin ngarang. Gak mungkin. Pasti landasannya berpulang kepada ayat Allah atau hadis Rasulullah SAW. Jelas sampai di sini? Jelas. Alhamdulillah. Fal ibadah ma'mur biha tatadamman ma'na adh-dhull wa ma'na al-hub wa hiya tatadamman thalathatu arkan. Ibadah yang Allah perintahkan itu memiliki 3 rukun. Jadi ibadah itu ada rukunnya. Ada 3 rukun ibadah yang semua muslim dan muslimah wajib mendatangkannya. Yang pertama al-mahabbah,
yang kedua raja, yang ketiga khauf. Dalam beribadah, seseorang wajib punya 3 perkara ini di dalam hatinya, yang nanti terlihat bentuk aplikasinya dari perkataan dan perbuatannya, serta tindak tanduknya. Apa itu? Yang pertama, orang kalau beribadah harus punya rasa cinta kepada Allah. Gak bisa enggak. Kata Rasulullah SAW, beberapa perkara seseorang merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Di antaranya apa? Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali dia cinta karena Allah. Dia harus ada rasa cinta. Mahabbah. Kenapa Anda beribadah ditanya? Karena kita cinta pada Allah. Allah yang ciptakan kita. Allah kasih kita rezeki. Allah kasih kita semua-muanya. Kita minta dan sebelum kita minta. Anda pernah minta dilahirkan? Gak pernah minta. Allah kasih. Anda waktu sebelum diciptakan oleh Allah minta punya 2 bola mata? Gak minta, Allah kasih. Minta punya wajah? Gak minta, Allah kasih. Minta bisa bernafas? Gak minta, Allah kasih. Allah kasih perkara yang tidak kita minta cuma-cuma. Dan di samping itu masih Allah kasih kita perkara apa yang kita minta. Di sisi lain, tidak ada yang seperti Allah. Karena Allah ini pencipta, khaliq. Dimaksiati oleh hambanya setiap detik di dunia ini ada yang maksiat kepada Allah. Tapi begitu Allah subhanahu wa ta'ala Rahman dan Rahimnya. Tidak terburu-buru. Sesetan-setannya orang, di antaranya Fir'aun. Itu pun dikirimin 2 nabi, disuruh berkata qaulan layyina, yang lembut. Subhanallah, ini sesetan-setannya orang. Seburuk-buruknya makhluk, iblis. Itu pun ketika dia bangkang dan sombong, doanya kepada siapa? Apa kata iblis dalam surat Al-Isra? Ya Allah, tangguhkan aku apa? Ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari apa? Hari kiamat. Yang ngabulkan siapa? Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Telah mendahului kasih sayangku, murkaku. Tidak ada makhluk yang Allah azab kecuali telah mengecap nikmat rahmatnya Allah. Hatta iblis. Iblis yang kasih rezeki sampai sekarang bisa hidup siapa? Allah. Makanya tidak ada yang diazab oleh Allah kecuali memang hamba itu keterlaluan. Selama kesempatan yang Allah kasih tidak tersadarkan bahwasannya Allah Ar-Rahman. Keblinger kalau bahasa kita. Dikasih terus, tapi subhanallah. La yantabih. Gak pernah sadar. Gak pernah puas. Gak pernah mau kembali kepada Allah. Makanya harus cinta dia sama Allah. Baru dia bisa dikatakan dia hamba yang beribadah pada Allah. Dia gak rela kalau Allah subhanahu wa ta'ala dan syariat Allah apa? Dihina. Gak mau karena dia cinta kepada Allah. Sehingga ketika dia cinta kepada Allah, cinta apa? Cinta lawan jenis bukan tadi yang kita jelaskan. Cinta tunduk, khudu', patuh terhadap Allah. Jadi kalau datang perintah dari Allah, beda sama datang perintah dan keinginan dari dirinya. Atau dari makhluk. Beda kedudukannya. Ini datangnya dari Allah. Ini yang bedakan orang beriman ketika dikatakan ittaqillah. Hati-hati, bertakwa sama Allah. Diam dia. Disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kalau marah, disebutkan oleh budaknya bertakwa pada Allah atau dibacakan ayat, diam, Umar bergetar, menangis dia. Wah, sayang waktunya habis ya. Baik, silakan. Insyaallah azan dulu. Itu terkadang terlihat bagian akhwat, betul ya? Karena ada pertanyaan, 2 kali yang lewat maghrib dan isya, waktu sholat ada yang tidak sholat. Kenapa? Dari akhwat. Di waktu sholat ada yang tidak ikut sholat. Kenapa ya? Haid. Apa hukum haid duduk di masjid? Apa hukum haid
duduk di masjid. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, haram. Karena Allah mengatakan, jadi saya makanya memastikan, setahu saya jumhur, tapi saya memastikan barangkali ada pendapat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya dalam Al-Qur'an, wala junuban illa 'abiri sabilin hatta تغتسلوا بقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. Orang yang junub dan haid itu tidak boleh duduk di masjid. Kalau lewat boleh, dengan syarat Aminah, kalau perempuan itu lebih tahu dia kan, karena darah haid keluar tuh bukan najis. Orang haid tidak najis. Pernah Rasulullah SAW duduk di masjid, kemudian datang Aisyah, disisiri Rasulullah SAW dari apa? Dari jendela. Sehingga saya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada perkataan ulama yang membolehkan dari mazhab Zahiriyah. Dari Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, dari Syafi'iyah yang membolehkan, saya baca itu Imam Muzani. Itu pun tidak disepakati oleh para ulama. Imam Nawawi mengatakan yang betul itu tidak boleh. Imam Nawawi mengatakan apa? Yang lebih dekat kepada kebenaran apa? Tidak boleh. Jadi jumhur ulama mengatakan nggak boleh duduk di masjid kalau haid. Saya nggak tahu, makanya saya mau tanya, apa ada pendapat di masjid ini yang boleh kan? Ada yang kasih arahan dari ustadznya boleh atau gimana? Enggak ya? Kalau tidak, saya kabarkan bagi yang berhalangan, enggak boleh, dosa duduk di masjid. Sama seperti mana laki-laki junub. Kalau dalam keadaan junub, tidak boleh dia kemana? Ke masjid sampai dia tagtasilu atau dia apa? Kalau perempuan, kalau laki mandi. Gak boleh ke masjid. Jadi gak apa-apa kalau gak tahu, mudah-mudahan maafu, diampuni oleh Allah, lebih baik di luar masjid. Bagus semangatnya menuntut ilmu, tapi ada larangan. Tapi apa? Ada larangan. Kalau hanya sekedar lewat, boleh. Tapi duduk diam, gak boleh. Jadi ada ahkam, dalam kitab Taharah biasanya para ulama tuliskan, hukum bagi haid. Apa saja tuh yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid. Atau orang junub. Tidak boleh dia memegang apa? Mushaf. Jadi bagi akhwat silahkan kalau ada yang berhalangan sholat tidak duduk di masjid. Jelas ya? Baik, bismillah, kita mulai lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjamaah. Kita mulai dari baru. Tadi kita terputus menjelaskan bahwasannya ibadah itu memiliki rukun. Ibadah itu memiliki apa? Rukun. Dan rukun ibadah yang tadi kita sudah jelaskan ada 3, yaitu mahabbah, rasa cinta, raja, rasa harap, dan khauf, rasa takut. Jadi mahabbah itu adalah cinta yang menjadikan cinta asasnya kepada Allah dengan dia tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kita kalau cinta pada Allah, ia tunduk dan patuh. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata seorang penyair, sungguhnya orang yang mencintai, mengikuti orang yang dicintai. Jadi ini asas pertama. Harus cinta pada Allah. Karena Allah yang berikan kita segala-galanya. Dan kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua di dalam ibadah harus ada roja. Rasa harap. Kenapa Anda beribadah?
Selain saya cinta pada Allah, saya berharap ingin mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk ke dalam surga Allah. Barang siapa yang dia beramal salih min dzakarin au untha, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Kenapa Anda ibadah? Saya mau, ini janji Allah. Allah janji kalau saya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, Allah kasih saya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi dalam ibadah harus ada rasa apa? Harap. Cinta selain tunduk kepada Allah, taat dan harap. Mengharapkan apa yang Allah janjikan. Dan boleh mengharap yang Allah janjikan, boleh. Kalau tidak mungkin Allah janjikan. Bukankah Allah janjikan jannah, surga? Iya. Disuruh kita beramal karena Allah menjanjikan surga dan kehidupan yang baik. Yang ketiga, khauf. Rasa apa? Takut. Apa yang dia takut? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang mengundang kepada berpulang pada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, afirru minallahi ilallah. Oh, kama qala, aku lari dari Allah, dari hukuman Allah, uqubah Allah, marahnya Allah, murkanya Allah, kepada rahmatnya siapa? Allah. Jadi berpulang kepada apa? Allah, raja, rasa harap, khauf, rasa takut. Harus seorang ibadah ada 3 perkara ini. Ibu, Bapak dengarkan dulu. Jadi harus ada 3 perkara ini. Kata para ulama, perkara ini dalam ibadah kayak burung. Yang satu badannya, yang 2 lain sayapnya. Mesti seimbang. Orang kalau dia ibadah nggak punya rasa harap, putus asa dia. Cuma takut saja kepada Allah, putus asa. Masuk syaitan mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dia, azab Allah sangat pedih, akhirnya putus asa dia. Orang kalau ibadah nggak punya rasa takut, cuma rasa harap isinya, akhirnya bermudah-mudah dalam maksiat. Jelas ya? Dan orang ketika berharap dan takut pada Allah harus punya rasa cinta pada Allah. Kenapa? Dia tahu Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Allah yang ciptakan dia. Husnudzan kepada Allah. Makanya merupakan amalan yang buruk itu suudzon kepada Allah. Ini orang belum betul-betul cinta sama Allah. Masa iya Allah Subhanahu wa taala ingin mencelakakan hambanya yang beribadah pada Allah? Tidak mungkin, mustahil. Makanya ketika peperangan ada orang-orang munafik mengatakan bahwasannya kita akan kalah, ditakut-takuti. Allah menurunkan ayat. Saya lupa persis ayatnya, cuman potongan ayatnya, alaihim dairatus saw. Allah katakan, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, kata Allah seperti itu. Al-Quran. Mereka menyangka, berburuk sangka kepada Allah, dhannal jahiliyah, dengan prasangka orang jahiliyah, kayak nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan Allah tidak akan tolong nabinya, mereka katakan Allah akan hancurkan agama ini, mereka katakan Allah tidak akan menolong agama ini. Kata Allah, ini orang-orang perkataan orang-orang apa? Munafik yang tidak beriman sama Allah. Mustahil Allah meninggalkan hambanya, mustahil. Lihat Hajar alaihi salat, istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Hajar ibunda siapa? Ismail. Ketika ditinggal oleh Ibrahim, dia katakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim,
Apa kamu tinggalkan kami di wadin, di sebuah lembah, ghaira dzi zar'in, yang enggak ada tumbuhan di dalamnya, enggak ada kehidupan di lembah ini. Nabi Ibrahim enggak jawab, jalan terus. Dikejar sama istrinya. Ya Ibrahim, sambil pegang anaknya. Apakah kamu tinggalkan yang kedua? Kami di lembah yang enggak ada kehidupan? Enggak jawab Nabi Ibrahim, jalan terus Nabi Ibrahim. Ketiga kali pintar Hajar. Hajar ini wanita cerdas. Dia tahu Nabi Ibrahim gak mungkin lakukan ini. Umur 90 tahun Nabi Ibrahim baru dikasih anak. Mana mungkin setelah sekian lama dia berharap punya anak dan dia Nabi. Dia zalimi anaknya dan istrinya, mana mungkin. Diganti pertanyaannya sama Hajar. Pintar Hajar. Allahu amaraka bihadza. Apa Allah yang suruh kamu dengan ini? Baru Nabi Ibrahim berhenti noleh. Kata Nabi Ibrahim apa? Naam. Iya. Berat Nabi Ibrahim. Mau noleh itu berat. Namanya juga manusia. Jangan mentang-mentang Nabi, oh pasti. Lah. Berat. Diuji sama Allah. Allah katakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perkara. Tapi Nabi Ibrahim sanggup menuntaskan ujiannya. Berat. Naam. Tahu waktu Nabi Ibrahim jawab na'am, waktu Hajar tahu ini perintah Allah, apa kata Hajar? Ini orang mukmin, husnudzon sama Allah. Kata Hajar apa? Idzan, ini riwayat Ibnu Abbas, baca di Sahih Bukhari coba. Atau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bagaimana cerita ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail. Kata Hajar apa? Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau Allah yang suruh, kalau begitu tidak mungkin saya disia-siakan sama Allah. Langsung gak banyak bicara Hajar, balik lagi ke tempat yang dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Duduk, lah ada gentengnya, wala ada makanannya, wala ada minumannya, kecuali sekantung air sama kurma. Ini mukminah. Ini perempuan mukminah. Iya. Bayangkan ini asbab dunianya buat aman itu keputus. Jadi bapak-bapak tuh kalau umroh, sekarang 2000 berapa nih sekarang? 2023, tiba-tiba umroh misalnya sama saya, naik bis ke Madinah, terus saya turunin di padang pasir. Kalau nggak ngamuk-ngamuk pulang, nangis mungkin. Padahal mungkin sejam sekali ada yang lewat bis. Iya, udah handphone, udah apa, marah-marah, sumpah, serapah, segala rupa udah. Sekarang udah ada jalan, udah ada aspalnya, udah ada jalan tol, udah ada rest areanya. Dulu Ka'bah nggak ada yang hidup, nggak ada yang mampir, air nggak ada. Subhanallah, asbab dunianya putus. Tapi subhanallah mulutnya itu subhanallah. Memang beda orang kalau beriman. Dan kita berusaha seperti itu, melatih diri kita. Bukan gak berat, berat Hajar. Waktu berbicara seperti berat. Apa terus ketika duduk, tiba-tiba turun emas dari langit, terus turun istana, begitu? Diuji sama Allah. Diuji, betul gak nih? Dia yakin sama Allah. Airnya habis, kurmanya habis, air susunya kering. Nyusui anaknya, air susunya kering, gak makan, gak minum. Kira-kira berapa hari itu? Allah alam, riwayat gak bilangin. Duduk di situ sudah. Sesuai ditinggalkan Nabi Ibrahim karena perintah Allah, ditinggalkan di situ ya di situ. Pas habis gimana? Datang malaikat Jibril nolong. Gimana? Ditaruh sama dia anaknya yang nangis, diletakkan di bumi. Gak kuat, ibu lihat anaknya nangis gak kuat. Letakkan sama dia. Dia lari naik ke Bukit Sofa. Dia cari barangkali ada orang lewat. Barangkali ada rombongan lewat. Dia cari lagi, gak ada. Dia lari lagi, dia cari ke Bukit Marwah. Sekarang jamaah umroh sa'i capek Pak, bukan capek, sa'i lumayan.
Iya, tapi enak sainya di atas marmer. Adem, subhanallah. Enak, ada AC-nya, dingin. Lagi sai, saat bentar dulu, minum dulu, sebentar zam-zam, minum dulu. Iya, keluar dulu, buang air kecil dulu, buang air kecil dulu. Ketinggalan lagi merombongan. Ini enak sekarang sainya. Dulu jangan dibayangkan Makkah itu padang pasir kayak kita lihat di bayangan dulu kita. Oh pasir halus. Lah. Mekah itu batu cadas tandus. Nah kalau ke Mekah, yang ke Mekah tahu. Mekah Madinah itu bukan seperti Riyadh. Di Riyadh itu padang pasir-pasir gitu. Mekah itu batu cadas, batu. Kita kalau lihat batu cadas kayak batu karang tapi enggak batu karang banget. Sampai menghitam, batunya tuh merah-merah sampai menghitam. Panas. Kalau nggak pakai sendal, kemungkinan jalan luka tuh ada. Jangan manusia, ontak kadang ngadat berhenti kamu jalan. Subhanallah. Lari Bukit Sofa, Bukit Marwah. Subhanallah. Mukminah, beriman. Capek. Musibah. Takdir gak enak, gak enak. Gak mungkin Hajat bilang ini enak, gak enak. Tapi subhanallah ini mukminah. Gak keluar dari mulutnya kecuali apa? Dia beriman sama Allah. Coba kalau kita, sudah jerat-jerit. Ya Allah dosa apa saya? Banyak padahal dosanya subhanallah. Ya. Nyalahkan Allah. Kenapa Allah gak adil? Kenapa Allah gini? Kenapa Allah gitu? Subhanallah. Ini mukminah. Ini apa? Beriman. Husnudzan pada Allah. Keibadah itu apa? Harus 3 ini jalan. Ada rasa harap, rasa cinta, rasa harap dan rasa apa? Takut. Sebagian ulama menjelaskan ketika seorang sudah di penghujung akhir hayatnya, Ustaz mana tahu kita penghujung akhir hayat. Ada tanda-tandanya biasanya udah tua, umur 60 tahun atau masih muda tapi kok sakit berat. Maka ketika dia sedang sakit berat, ketika sedang diuji, maka hendak dia memperbesar rasa harapnya pada Allah. Ya orang kalau udah penghujung hayatnya apa? Yang diperbesar apa? Rasa harapnya dan rasa cintanya sama Allah. Dan taubat, salah satu contoh taubat dari para ulama itu taubatnya Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Wallahu a'lam, Allah terima atau tidak taubatnya, mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Yang zahir apa? Yang jelas man taba taballahu alaihi, orang yang tobat pasti Allah apa? Ampuni. Hajjaj itu kata para ulama, tahu pernah dengar Hajjaj? Siapa Hajjaj? Gubernur Madinah, iya. Di zaman siapa? Yazid bin siapa? Muawiyah. Kalau salah di zaman Yazid bin Muawiyah. Seingat saya di zaman Yazid. Atau Abdul Malik bin Marwan. Intinya di zaman Khilafah Umayyah. Hajjaj ini dari salah satu amalannya, saya lupa. Antara yang naruh titik di bacaan Quran atau yang naruh harokat. Jadi dulu bacaan bahasa Arab itu gak ada harokatnya. Bacaan Quran itu gak ada harokatnya. Dengan perintah dia, disuruh dikasih harokatnya supaya kaum muslimin apa? Bacanya enggak salah. Tapi kata para ulama, kalau lihat kesalahannya, itu kebaikan tenggelam di kesalahannya. Apa kesalahan Hajjaj? Dia bawa pasukan, dia perang sama sahabat di Madinah, dia bunuh beberapa sahabat sama tabi'in dan anak-anaknya. Gak tanggung-tanggung kesalahan. Jadi udak sama dia orang yang bertolak belakang dengan Yazid. Kejam luar biasa. Sebutkan dalam riwayat orangnya bukan besar, tinggi besar enggak. Orangnya malah kecil perawakannya. Keriting rambutnya. Tapi kejamnya luar biasa. Hajjaj kejam luar biasa. Dan kalau sudah mau apa, dia laksanakan. Ini Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Zalim.
Gak tanggung-tanggung yang dibunuh sahabat. Anak-anak sahabat dipenggal semuanya. Termasuk dalam riwayat disebutkan Sa'id bin Jubair kalau gak salah. Anaknya Asma binti Abi Bakar itu dipenggal hidup-hidup sama Hajjaj. Bayangkan ini orang kejamnya luar biasa. Ketika dia diganti, orang Irak itu dari zaman dulu, dari Nabi SAW mengatakan timbul fitnah di arah, kata Nabi, menunjuk ke arah Irak. Jadi dari zaman dulu rakyatnya itu selalu berontak sama pemimpinnya. Berontak lagi, berontak lagi, berontak lagi. Sampai pernah di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah, rakyat itu datang ke Umar bin Khattab, kemudian menuduh Sa'ad bin Waqqas atau Mu'adz bin Jabal, salah satu dari mereka, menuduh macam-macam. Dibilang nggak sholat berjamaah dan lain sebagainya. Akhirnya Sa'ad angkat tangan, didoakan Sa'ad. Salah satu orang yang menuduhnya didoakan dan kena doanya Sa'ad. Sa'ad itu termasuk yang mustajab doa. Hajjaj ini saking kejamnya, setiap gubernur yang dikirim ke Irak itu bawa pasukan karena ditolak. Sama rakyatnya kurang ajar. Ditolak. Berani perang rakyatnya sama apa? Sama pemimpinnya. Begitu Hajjaj yang diutus, Hajjaj cuma jalan sendiri sama 2 pengawal. Tahu apa yang dia lakukan? Ini mau sebutkan dulu nih kejelekan Hajjaj supaya antum tahu kenapa tobatnya dibilang bagus. Disebutkan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi di zaman tabi'in, begitu datang ke daerah negeri Irak atau Basrah, saya lupa, Irak kalau nggak salah saat itu, dia langsung masuk ke masjid. Masjidnya satu itu masjid jami'. Zaman dahulu tuh masjid jami' satu, kalau sholat Jumat semuanya apa? Ngumpul, musala nggak sholat apa? Jumat, semuanya ngumpul di masjid jami'. Dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia bilang apa? Dia bawa pedang satu. Dia bilang, wahai rakyat, tadi di jalan saya bawa 2 pedang. Lihat, kejamnya ini orang. Yang satu pedang rahmat, kasih sayang. Yang satu azab. Yang rahmat ketinggalan di jalan. Orangnya gak besar badannya. Kemudian dia turun dari mimbar, selesai sholat Jumat. Dia bilang, bacakan perintahnya dari khalifah. Saya jadi apa? Gubernur di tempat ini. Begitu dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Begitu salam, tidak dijawab. Ada yang tidak menjawab. Diulangi berkali-kali salamnya, tidak jawab. Enggak banyak bicara. Di dalam masjid, bayangin. Dia ambil pedangnya yang enggak jawab, dipegang palanya, dipenggal. Di dalam masjid. Kemudian kepalanya dibawa naik, sama dia ke mimbar, dia bilang yang enggak nurut sama saya kayak begini. Terus ditaruh kepalanya depan pintu masjid. Ini kejamnya ini orang luar biasa. Subhanallah, banyak sahabat-sahabat dan tabi'in yang meninggal dieksekusi sama dia. Subhanallah, begitu mau meninggal, dia nangis. Dia tobat sama Allah. Dia bilang apa? Ya Allah, sesungguhnya manusia mengatakan engkau tidak menerima taubatku, tapi aku tahu engkau maha menerima taubat. Subhanallah. Ini luar biasa, dipakai percontohan oleh para ulama. Taubatnya siapa? Hajjaj. Yakin dia billah. Wallahu a'lam. Semoga Allah terima apa? Taubatnya orang muslim tapi zalim. Jadi dia bilang apa? Ya Allah, sesungguhnya dalam sakitnya dia mau meninggal, dia katakan apa? Sungguhnya manusia mengatakan engkau tidak menerima taubatku, namun aku tahu engkau maha penerima taubat. Yakin billah dia. Dia yakin kepada apa? Allah, karena Allah tawab, Allah maha apa? Pemaaf, pemurah. Itu pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini. Insyaallah poin 2 dan 3 nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Awal mulanya perbuatan apa? Syirik atau makna dari syirik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan.
apa tadi Ustadz menjelaskan dilarang ya, maksudnya haram ini sih dilarang, haram ya. Iya, bahwa asas atau dasar segala ibadah itu haram. Sedangkan untuk muamalah itu adalah mubah. Nah sekarang ketika kita ingin beribadah, karena itu berupa larangan, apakah kita harus mencari dulu dalil yang membolehkannya? Nah kemudian lagi ketika kita dalam hal yang mubah, yang muamalah, kita apakah perlu juga mencari dalil yang melarangnya gitu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Pertanyaan yang bagus nih. Sekarang Ustadz, saya kalau mau ibadah, kalau belum tahu itu diperintahkan apa enggak, saya ibadah apa enggak? Jelas enggak. Tapi kita di zaman yang syariat sudah sempurna. Orang ketika masuk Islam, diberitahu pasti. Orang ketika lahir dalam Islam, diberitahu apa yang wajib baginya dikerjakan. Yang pertama apa? Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Makanya di sekolah-sekolah Islam, di madaris-madaris Islam, di pengajian-pengajian Islam, di masjid-masjid Islam, di TPA-TPA Islam, diajarkan sejak dini. Mau ormas apapun. Selama masih ahlu sunnah ormasnya, di Indonesia atau di mana-mana. Diajarkan enggak? Diajarkan. Wajib dia sholat 5 waktu. Kalau tidak diajarkan, tahu dari mana wajib sholat? Enggak tahu. Maka ketika yang yu'lam bid-darurat, sebagian ulama tuh mengatakan ada perkara-perkara yang secara darurat itu pasti diketahui orang muslim. Walaupun berbeda-beda kaidahnya dari para ulama. Ada yang mengatakan mungkin aja ada muslim yang enggak tahu. Tapi secara umum hal-hal dasar pokok, kalau Allah itu satu, nabinya adalah Nabi Muhammad, rukun Islam, rukun iman, maka apa? Diajarkan. Maka ini dia laksanakan. Adapun kalau tiba-tiba datang WA, kalau malam Jumat Kliwon, di sunnahnya potong sapi betina. Tiba-tiba seperti itu. Enggak ada hadisnya. Dia lakukan apa enggak? Enggak. Tunggu sampai dia tahu mana betul apa enggak ini. Jadi enggak semua orang sekarang WA atau enggak semua orang mengajarkan ini ibadah, ini sunnah, tapi enggak bawa dalil dari Al-Quran dan sunnah, enggak boleh. Sekarang kalau dia tidak mengerjakan sunnahnya, dosa dia? Enggak. Kalaupun dia sunnahnya betul, dia juga enggak dosa karena bukan perkara apa? Wajib. Alhamdulillah yang wajib, yang asas menyebar, kita tahu. Nah maka dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan lain, wirid-wirid yang lain, yang bukan asas, pelajari dulu betul apa enggak. Jangan-jangan ustadznya yang ngarang, saya ngarang misalnya. Mungkin saya berbicara dusta. Mungkin saya bawa hadis palsu. Atau saya gak niat bawa hadis palsu, tapi saya gak tahu ternyata hadis itu hadis palsu. Apa baru di zaman kita? Enggak, sejak zaman dahulu lama. Maka dari itu, karena tidak telitinya seseorang, timbul sekte-sekte, ada Syiah, ada sekte ini, ada golongan ini, golongan itu, kok cara ibadahnya beda. Harusnya gimana ketika melihat cara ibadah yang berbeda? Pulangkan ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau cocok dengan Al-Quran maka benar, cocok dengan Sunnah benar. Kalau tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, maka apa? Tidak benar. Jelas ya? Begitu juga dalam muamalah. Mau melakukan akad muamalah. Ini akadnya boleh apa enggak? Makanya para ulama mengatakan, talabul ilm, hadis Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kalau hadis utlubul ilm walau bisin, kita suka dengar hadis apa? Katanya hadis tutut ilmu walaupun ke negeri apa? Nah itu nggak benar hadisnya, nggak nyambung. Nah itu aja sekarang aja kita ada hadis yang nggak nyambung. Sanadnya ke Nabi, tidak sampai sanadnya ke Nabi. Yang betul apa?
talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib terhadap setiap muslim. Kata ulama ilmu apa? Ada yang tahu gak? Ilmu apa yang wajib? Ilmu matematika, ilmu agama? Wajib di sini apa? Wajib fardu ain, wajib setiap individual. Ilmu agama. Ilmu apa dari ilmu agama? Ilmu agama ini banyak. Ada ilmu waris. Ilmu apa? Iya, yang mana yang wajib? Yang mana yang dulu? Kata ulama, ilmu yang sudah wajib diamalkan, itu yang wajib. Jadi setiap kita, kewajibannya beda-beda. Kita dengan anak yang belum baligh, kewajibannya belajar agamanya beda. Ketika anak ini sudah baligh, sudah wajib tahu mengenai keyakinannya, wajib. Sudah wajib sholat, wajib. Wajib zakat, kalau nggak punya duit nggak wajib. Maka dia belum dituntut wajib pelajari tentang zakat. Kalau dipersiapkan bagus. Kecuali dia punya harta. Wajib belajar fikih muamalah dagang, halal, haram, riba. Wajib gak anak kecil ini? Enggak. Karena belum dagang. Belum cari penghidupan. Kita, saya dan Anda yang sudah dagang, saya dan Anda yang sudah dagang, wajib belajar fikih muamalah? Wajib. Nanti kalau nggak belajar, tahu dari mana halal apa haram? Makanya kata para ulama, menuntut ilmu yang wajib itu ilmu apa? Ilmu yang sudah wajib diamalkan. Kalau sudah ada warisan di keluarganya, wajib dia pelajari ilmu waris? Wajib. Entah dia menguasainya secara betul-betul atau dia mencarinya, nanya kepada seorang alim. Jangan sampai dibagi warisnya apa? Salah. Kalau dia tukang jagal, wajib belajar cara menyembelih? Wajib gak? Wajib. Jangan-jangan nanti haram semua yang disembelih. Jadi kewajibannya apa? Berbeda-beda. Jadi kalau mau muamalah, wajib kita cari dalilnya, wajib. Makanya sambil belajar. Makanya kata para ulama, kita wajib berteman atau butuh teman yang kita butuh di saat-saat tertentu. Kalau sakit butuh berteman dengan dokter. Kalau dalam menjalani kehidupan butuh berteman, butuh kenal dengan seorang alim. Butuh di setiap kampungnya, desanya. Jangan semuanya nggak belajar agama. Kata Allah, walaula nafarum min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Bahkan jihad itu Allah katakan jangan semuanya itu pergi jihad. Kata Allah, biarkan sebagian, kalau itu bukan jihad dafa ya, bukan tiba-tiba diserang, biarkan sebagian dari kaum muslimin yatafaqahu fid din, belajar agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Setiap kaum itu ngirim orang belajar agama dan buat memperingatkan kaumnya supaya apa? Faham agama. Makanya kalau daerah sini belum ada yang nuntut ilmu agama misalnya, tanggung jawab ini semuanya masyarakat sini cari. Cari anak-anak sini regenerasinya yang bisa jadi imam. Alhamdulillah insyaallah setiap masjid biasanya melakukan. Ya, sini juga insya Allah melakukan. Ini contoh saja. Jadi itu kewajiban bareng-bareng. Kalau masing-masing semuanya masa bodoh, akhirnya apa? Di daerah tersebut tidak ada orang yang belajar agama. Jauh masing-masing dari apa? Faham terhadap agama. Makanya masjid-masjid itu dukung. Kalau ada TPA-TPA-nya dukung. Ada majelis-majelis ilmunya dukung. Ada anak-anak yang hafalin Quran, dukung. Ada anak-anak yang belajar fikih, dukung. Karena kita butuh. Kapan butuhnya ini tadi pertanyaan. Dalam muamalah kita nggak tahu, kita butuh bertanya. Kepada siapa? Kepada orang alim. Ini, Masya Allah udah banyak pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Kita jawab beberapa yang kita bisa ya. Misalnya mohon
nasihat gimana caranya agar keluarga kita senantiasa rajin baca Al-Quran dan mau belajar memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Pertama, minta hidayah sama Allah dan doakan. Yang kedua, usaha ajak dan sadarkan bahwasannya kita butuh belajar Al-Quran. Butuh belajar Al-Quran. Quran ini hidayah, petunjuk. Kalau tidak dibaca, tidak difahami, bagaimana mau jadi petunjuk. Kalau orang dikasih juknis, dikasih kompas, tapi nggak pernah dipakai dan nggak tahu jalan, gimana tahu caranya? Nggak bakal ketemu jalannya, ya. Kemudian Ustaz mau tanya, apakah pada saat sujud kita kaum wanita posisi tangan apakah harus dirapatkan atau posisi seperti laki-laki? Secara umum praktek yang Rasulullah mengajarkan itu berlaku buat wanita dan laki-laki dan wanita. Wallahu a'lam, seingat saya dibolehkan bagi perempuan dia merapatkan bagian lengan tangannya. Jelas ya. Karena Rasulullah mengatakan apabila kalian sujud jangan kalian sujud seperti salah satu binatang yang yang semua dari lengannya menempel, tapi kalau merapatkan, jadi kalau Rasulullah merenggang, sebutkan dalam riwayat bisa memasukkan anak kambing, jadi renggang. Rasulullah itu dadanya kan bidang. Ya, jadi kalau sujud renggang tangannya. Entah sebatas bahu atau sebatas telinga. Nah, kalau perempuan dia boleh merapatkan. Ini pun renggang seperti ini, kalau sholat jamaah, softnya sempit. Jangan maksa renggang begini. Kepala orang disikut. Jangan juga, lihat juga, yura'i ahwal. Gitu, kadang orang kalau semangat belajar, tapi praktekannya dengan pemahaman sendiri gitu. Betul, enggak salah, ini sunnah, betul. Tapi kok soft lagi padat, ada bapak belakang sebelah atau sebelahnya, disenggol pakai tangan, akhirnya senggol-senggolan, marah. Ya rapatkan sedikit gak apa-apa. Rapatkan sedikit gak apa-apa. Kemudian makanya yang afdol itu kalau berdiri di soft, sebagian para ulama mengatakan kakinya itu sebatas bahunya. Biasanya kalau sebatas bahu itu bisa dia. Sujudnya normal, rukunya normal. Kemudian bismillah Ustadz, apabila sedang haid namun mushaf terjatuh dari meja, apakah kita diaminkan saja atau diambil, bagaimana caranya? Sedang di rumah tidak ada siapa-siapa lagi. Apa-apa, ambil pakai kain. Yang nggak boleh itu yubashir, yang nggak boleh itu megang langsung. Kata para ulama. Jadi kalau dia pakai kain dibawa pakai tas, boleh? Boleh. Baca hafalan yang dihafal dari Quran boleh? Boleh, nggak apa-apa. Zikir boleh? Boleh, nggak masalah. Ya. Sebagian orang-orang jahiliyah dulu mengatakan perempuan yang haid itu najis, dan ini bodoh. Lah, bukan najis. Ini fitrah yang Allah kasih. Yang memang sehatnya seperti itu, haid. Kalau nggak haid sama sekali berarti ada masalah. Ya jelas ya. Cuma ada beberapa ahkam seperti orang junub. Ada beberapa ahkam. Apakah orang junub itu najis? Enggak najis. Manusia enggak najis. Tapi ada beberapa ahkam yang tidak tidak boleh dilakukan. Apakah ketika sedang haid boleh menyentuh Al-Quran terjemahan dan boleh membaca Al-Quran di handphone selama hamil? Ini Al-Quran terjemah saya agak lupa ya, dan saya gak mau berbicara sesuatu yang bukan, yang saya tidak ingat betul ilmunya. Seingat saya ya, dia berbeda hukumnya Al-Quran terjemah itu atau Al-Quran tafsir. Tapi sebaiknya dihindari, jangan disentuh langsung. Karena Al-Quran itu kalau sudah jadi tafsir, tidak lagi disebut mushaf. Jelas ya? Adapun handphone boleh, karena handphone bukan Al-Quran. Isinya kadang-kadang ada WhatsApp. Ya dibaca Quran kan nongol WhatsApp. Ya. Nongol telepon, lagi baca Quran bunyi telepon. Itu bukan mushaf, ini sesuatu yang disimpan dan ditampilkan. Kalau mati hilang. Beda ya, bukan tulisannya mushaf sendiri. Dalam Al-Quran itu enggak masuk omongan manusia. Begitu masuk omongan manusia udah bukan jadi Al-Quran. Makanya Taurat dan Injil begitu dirubah-rubah, walaupun ada kebenaran dalamnya, sudah bukan Taurat dan Injil yang Allah turunkan. Jadi Al-Quran itu nggak boleh masuk dalamnya omongan manusia.
Oh, subhanallah, ini panjangnya. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz Afwan, saya ingin bertanya, saya masih tinggal satu rumah dengan orang tua. Ibu tadinya mengikuti kajian sunnah, tapi saat ini merasa kajian sunnah itu keras dan kembali lagi ke kajian-kajian seperti ajaran. Ini kenapa disebutkan? Kita gak mau menyebutkan nama, intinya semua yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah apa? Sunnah. Ada Habib yang sesuai Quran dan Sunnah, yang saya tahu ada Ustaz Salim Muhdar, Habib Al-Muhdar. Di mana? Di Condet. Nah itu namanya Sunnah. Dosen saya dulu di Madinah, gak dosen langsung tapi kepala rektor di kuliah dakwah di Jamiah Islamiyah, Al-Baiti. Sama. Ada imam masjid di Hayal Jamiah dulu di Jeddah, Al-Jufri. Yang masalah bukan perorangannya, bukan. Yang masalah apa? Apa yang diajarkan, bukan perorangan. Yang masalah bukan perorangan sekali lagi. Safiyah bintu Huyai itu istri Nabi. Tahu gak siapa Safiyah bintu Huyai? Anaknya Yahudi. Bapaknya termasuk pemuka Yahudi yang tolak Nabi di Madinah. Seingat saya Safiyah binti Huyai. Asia, itu siapa Asia? Istri Fir'aun. Tapi penduduk apa? Jannah. Jadi bukan masalah perorangan. Bilal, orang mana? Habasyah. Tapi terompahnya dia apa? Tentunya di surga. Jadi bukan perorangannya sebetulnya. Jadi kalau Anda mau lihat kritisi apa? Ajarannya. Adapun kalau orangnya, para ulama mau memberikan peringatan manusia darinya, yang berikan peringatan ulama, bukan kita. Orang ini terkenal dengan kesesatannya, maka nanti ulama yang umumkan beliau salah ajarannya. Jelas ya? Intinya kalau ikut kajian kok malah keras katanya, kemungkinannya dua. Yang pertama, yang nyampaikannya salah. Karena sunnah gak keras. Asasnya Islam apa? Rahmah. Atau ibunya yang memang gak paham. Kalau kita katakan syirik itu keras, ya memang keras, Nabi keras berarti. Syirik kok. Ini syirik, gak boleh. Nyembah selain Allah syirik. Syirik, oh keras Ustaz, gak boleh syirik-syirikin. Loh, ini syirik, memang syirik. Jelas ya? Jadi tergantung orangnya. Pertama doakan, kedua orang tua. Dan bukan berarti seseorang tidak ikut kajian sunnah itu bukan ahli sunnah. Enggak gitu, enggak. Enggak gitu. Mungkin dia tidak cocok dengan kajian cara metode si Ustadz Fulan. Apa terus sekarang dia keluar jadi ahli bid'ah? Enggak. Ini orang awam. Jadi pelan-pelan dalam menghukumi orang. Jangan terburu-buru. Ini orang awam, ibu kita orang awam, bapak kita orang awam, enggak paham. Nasihati pelan-pelan, ajari pelan-pelan. Enggak mau ikut kajian Ustadz Abdul Aziz misalnya saya. Enggak mau, ya enggak apa-apa, biar coba carikan Ustadz yang lain. Jangan sampai ada anggapan kalau enggak ikut kajian Ustadz Abdul Aziz, bukan ahli sunnah, enggak, dari mana? Enggak ada jaminan. Dakwahkan pelan-pelan. Kalaupun jelas menolak, ada beberapa orang memang menolak sunnah, enggak mau. Entah ada syubhat di kepalanya atau memang enggak mau hawa nafsu. Dakwahkan pelan-pelan. Dakwahkan pelan-pelan. Fir'aun aja sudah dakwahkan pelan-pelan. Apalagi apa? Ibunya kita masih muslimah. Beriman sama Allah. Dakwahkan pelan-pelan. Orang perlu diedukasi. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengajak lagi ibu untuk mengenal sunnah dan memakai pakaian syar'i. Doakan dan jelaskan terus. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah sallam, "Innama 'alaikal balagh."
Engkau tuh cuman bisa apa? Nyampaikan. Yang kasih taufik siapa? Allah. Dan balik kepada perkataan Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ganti dengan tangannya. Ini kalau penguasa. Atau kalau dia orang tua di rumah. Atau RT atau RW. Bisa dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa, nggak mampu ini, bukan kapasitasnya, maka dengan lisan nasihati pelan terus nasihati, ingkari. Nggak bisa dengan lisan, maka dengan apa? Fabi qalbi. Jangan ikut nimbrung ketika berbuat maksiat. Tampakkan kita nggak suka terhadap perbuatan apa? Maksiat. Ini cara yang benar. Kalau bapak lihat anaknya nggak pakai syar'i atau anaknya melanggar syariat, maka bapak ini bisa apa? Omeli anaknya, mungkin bisa dijiwir, disentil. Tapi kalau anak nyentil bapaknya, dikampleng sama bapaknya. Bukan pada posisinya. Nggak boleh. Pelan-pelan. Nabi Ibrahim nggak nyentil bapaknya. Berkata perkataan apa? Yang lembut, ya abati. Lihat perkataan di Quran itu ya abati. Abati itu panggilan buat ayah yang paling bagus, kata para ulama. Abati. Nabi Muhammad SAW dakwahkan pamannya, enggak jerit, dioyak-oyak, dipukuli, enggak. Ya ammi, nangis Nabi. Qul kalimah, katakan satu kalimat. Tapi hidayah Allah yang punya. Jadi inna ma'alaika apa? Balagh. Dakwahkan terus dan doakan terus. Yang terakhir yang kita bisa jawab, mungkin bagaimana cara menolak jika ada kajian keluarga yang masih bid'ah agar tidak menyinggung perasaan keluarga ibu. Jelaskan, edukasi dengan baik, komunikasi dengan apa? Baik, jelaskan ini perkara yang saya yakini tidak boleh. Jangan ikut dalam acara tersebut. Tapi jelaskan ini perkara yang tidak boleh. Dan dalam mengetahui ini bid'ah atau tidak bid'ah perlu ilmu, perlu. Jangan kita yang hukumi. Jangan pakai perasaan. Kita demen dibilang sunnah, kita nggak demen dibilang apa? Bid'ah, ini nggak boleh. Dan Nabi SAW ketika dia bersikap di hadapan keluarganya orang-orang Quraisy, Nabi muamalahnya baik sama keluarganya. Jangan salah. Jadi kalau ada perkara yang salah, dia bersikap, Nabi bersikap, enggak, ini enggak benar, enggak boleh, disampaikan baik-baik. Kalau sudah selesai, perkaranya sudah selesai, muamalah Nabi dalam perkara yang lain itu baik. Ini sebagian orang yang sudah ngaji sunnah, subhanallah, mukanya cemberut. Betul. Kadang mandang orang dari atas sampai bawah, diliatin, salam enggak dijawab. Ini akhlaknya buruk ini orang. Salah. Ingkari kemungkaran di kemungkarannya. Selesai. Muamalah yang baik. Maka nanti orang terima, orang tahu. Orang ini bukan benci sama saya. Memang ini apa perkara yang dia yakini apa? Salah. Jadi benci sama orang dalam Islam, zatnya gak boleh. Tapi benci pada sifatnya. Banyak sahabat sebelum masuk Islam adalah orang yang dibenci sama Allah dan Rasulnya. Karena dia apa? Sifatnya apa? Kufur. Begitu masuk Islam bilang asyhadu alla ilaha illallah, berubah jadi orang yang Allah cintai. Karena Islam enggak mengajarkan benci terhadap apa? Zat perorangan, enggak. Benci terhadap apa? Sifat. Jadi kalau ada amalan yang salah, kita benci terhadap amalan ini enggak boleh. Tapi waktu muamalah yang lain, tahadu, saling beri hadiah, tahabu, ucapkan salam, di lain kesempatan bermuamalah yang baik. Akhlak baiknya ditunjukkan. Jadi orang tahu kita marah atau afwan kita enggak setuju, bukan enggak setuju karena benci. Tapi memang dilarang di dalam apa? Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan, selebihnya saya minta maaf. Subhanallah, selalu kepanjangannya insyaallah di pertemuan yang akan datang kita batasi. Kita batasi supaya enggak terlalu lewat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.